Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang baru mengatakan. Saya Rachel Sivellarini dengan NIM 5130025077 yang akan membahas tentang regenerasi kafum oris dan kafum nasi. Perkenalkan, saya Alia Fatimah Asmura dengan NIM 5130025080 yang akan membahas tentang Regiocoli, Cranium, dan Meninges. Dan saya Diva Najacesa Zevanya Puwanto yang akan membahas tentang ventrikuli dan vaskularisasi. Saya dengan NIM 5130025110. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai regiofasii, kafum oris, dan kafum nasi. Yang pertama saya akan membahas tentang regiofasii. Perlu kita ketahui regiofasii atau regio wajah merupakan area anatomis yang sangat penting karena berperan dalam ekspresi, komunikasi, mastikasi atau mengunyah, serta fungsi sensorik. Nah, wajah tersusun atas kulit, jaringan sukutan, otot-otot ekspresi wajah, otot-otot pengunyah, pembuluh darah, dan saraf kranialis, terutama nervus facialis atau nervus ketujuh, dan nervus trigeminus atau nervus kelima. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang regio wajah. Fokusnya membedakan dua kelompok otot utama, yaitu otot ekspresi wajah atau muscle of expression dan otot mengunyah atau mastication. Nah, di otot wajah atau muscle of expression ini dibagi menjadi 4, yaitu otot sekitar mulut, kemudian otot sekitar mata, otot sekitar hidung, dan otot sekitar dahi. Kemudian untuk otot pengunyah atau mastication itu dibagi menjadi 2, yaitu membuka mulut dan menutup mulut. Nah, secara umum otot-otot wajah ini disebut muscle of expression karena berfungsi untuk membentuk mimik dan ekspresi emosional seperti senyum, marah, sedih, terkejut, dan tertawa. Nah, ciri-ciri khas otot wajah ini melekat pada kulit atau jaringan sukutan, tidak memiliki tendon panjang seperti otot ekstremitas, dan diinervasi oleh nervus facialis atau nervus ketujuh. Nah, kita masuk di muscle of mouth atau otot di sekitar mulut. Nah, ini ada gambar kadavernya. Kemudian yang pertama, ini adalah muscle of mouth yang melekat pada bibir atas atau musculus quadratus labii superior. Nah, di sini ada musculus levator labii superior atau mengangkat bibir atas seperti senyum tipis. Kemudian ada musculus labii superioris alekonasi yang mengangkat bibir atas dan melebarkan lubang hidung. Kemudian ada musculus zygomaticus minor yang membantu senyum. Kemudian ada musculus nasalis pars alaris yang mengatur bentuk lubang hidung. Kemudian musculus depressor septinasi yang menarik septum hidung ke bawah. Uh, Nah, kelompok ini berperan besar dalam ekspresi wajah bagian tengah, terutama saat kita senyum, berbicara, dan menunjukkan emosi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang otot-otot yang melekat pada bibir atas, pada musculus levator labii superior ini ada di nomor 6, kemudian musculus levator labii superior alekonasi itu ada di nomor 5, kemudian ada musculus zygomaticus minor di nomor 18, dan kemudian musculus nasalis pars alaris ini ada di nomor 4B, kemudian ada musculus orbicularis oris di nomor 10.
Selanjutnya otot di sekitar bibir yang melekat pada sudut bibir itu ada musculus zygomaticus major, otot utama untuk senyum lebar, kemudian ada musculus levator anguli oris yang mengangkat sudut mulut, kemudian ada musculus depressor anguli oris yang menurunkan sudut mulut atau ekspresi sedih, kemudian ada musculus risorius yang membantu menarik sudut mulut ke lateral, kemudian ada musculus buccinator yang menekan pipi pada mengunyah agar makanan tetap di antara gigi. Nah, kalau kita tersenyum lebar, yang paling berperan adalah zygomaticus major, sedangkan kalau kita cemberut atau sedih ini, yang berperan aktif adalah musculus depressor anguli oris. Nah, pada gambar kadaver di sini musculus zygomaticus major ini ada di nomor 7, kemudian musculus levator anguli oris ini ada di nomor 8, kemudian musculus depressor anguli oris ini ada di nomor 12, kemudian musculus risorius di nomor 20, dan musculus buccinator ada di nomor 19. Selanjutnya, otot di sekitar mulut yang melekat pada bibir bawah. Di sini ada musculus mohon maaf, ada musculus quadratus labii inferior dan musculus mentalis atau levator menti. Musculus depressor, mohon maaf, musculus quadratus labii inferior ini berperan dalam menurunkan bibir bawah, dan mentalis ini mengangkat dagu dan bibir bawah. Nah, otot-otot ini berperan penting dalam artikulasi bicara dan ekspresi wajah bagian bawah. Dan di gambar kadaver ini, pada musculus mentalis ini ada di nomor 13. Selanjutnya ada otot-otot di bagian sekitar mata. Ini ada musculus orbicularis oculi, itu dibagi menjadi dua, yaitu pars orbitalis, yaitu otot yang menutup mata kuat, kemudian ada pars palpebralis ini yang berperan sebagai berkedip ringan, kemudian ada musculus corrugator supercilii, yaitu mengkerutkan alis atau ekspresi marah dan bingung. Nah, jika kerusakan nervus facialis dapat menyebabkan mata tidak bisa menutup sempurna atau lagophthalmos, sehingga beresiko terjadinya iritasi pada kornea. Kemudian ada otot di sekitar hidung. Di sini ada musculus procerus, yaitu menarik kulit di antara alis ke bawah. Kemudian ada musculus nasalis yang mengatur pelebaran lubang hidung. Nah, pada otot di sekitar hidung ini berperan saat bernafas berat atau saat kita menunjukkan ekspresi tertentu. Kemudian ada otot di sekitar dahi atau di dahi ada musculus occipitofrontalis atau pars frontalis. Nah, otot ini itu berperan dalam mengangkat alis dan membentuk kerutan horizontal di dahi. Nah, jika seseorang ini kaget atau heran, otot ini akan aktif. Nah, saya akan tunjukkan di gambar kadavernya ini. Baik, untuk otot yang di sekitar mata, yaitu musculus orbicularis oculi, ini ada di nomor 3 dan 28. Kemudian ada musculus corrugator supercilii, itu di nomor 2. Kemudian di sekitar hidung itu ada musculus procerus di nomor 15. Kemudian musculus nasalis ada di nomor 4A dan 4B. Dan yang terakhir ada di sekitar dahi, yaitu musculus occipitofrontalis ada di nomor 25. Nah, di sini ada contoh-contoh dari peran otot-otot yang sudah saya jelaskan tadi. Ada musculus occipitofrontalis, corrugator supercilii, procerus, dan sebagainya. Nah, selanjutnya
saya akan membahas ke otot pengunyah yang berbeda dengan otot ekspresi wajah. Nah, ciri utamanya itu yang pertama berfungsi untuk membuka dan menutup mulut, kemudian diinervasi oleh nervus trigeminus cabang ketiga yaitu di nervus mandibularis. Nah, di sini ada yang pertama otot pembuka mulut. Yang pertama ada musculus pterygoideus lateralis, yaitu protrusi atau mendorong rahang ke belakang. Kemudian ada otot-otot di dasar mulut, ada musculus digastricus, musculus milohyoid, kemudian ada musculus geniohyoid yang berfungsi menurunkan mandibula atau membuka mulut. Kemudian ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini membantu membuka mulut secara pasif. Kemudian ada otot penutup mulut, itu yang pertama ada musculus temporalis atau pars inferior, ya ini berfungsi untuk menarik mandibula ke belakang atau retrasi. Kemudian ada musculus masseter yang berfungsi untuk elevasi mandibula atau menggigit kuat. Kemudian ada musculus temporalis pars superior, yaitu membantu mengangkat rahang. Kemudian ada musculus pterygoideus medialis, yaitu elevasi mandibula. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang masseter adalah otot paling kuat dalam mengunyah. Saat kita menggigit keras, otot ini yang paling aktif. Nah, ini ada gambar anatominya. Di sini ada pembagian dari nervus trigeminus, terbagi menjadi 3, yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis. Nah, ini beberapa saraf dan cabang-cabang dari nervus trigeminus. Ini ada gambar anatomisnya. Baik, jadi regiofasciae ini terdiri dari otot-otot ekspresi wajah yang diinervasi oleh nervus facialis yaitu nervus ketujuh dan berfungsi untuk mimik wajah, serta otot pengunyah yang diinervasi oleh nervus trigeminus. Kemudian regiofasciae ini berfungsi untuk membuka mulut dan membuka mulut dan menutup mata saat mengunyah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kafum oris. Nah, perlu kita pahami bahwa kafum oris atau rongga mulut merupakan bagian awal dari saluran pencernaan sekaligus berperan penting dalam berbicara, mengunyah, menelan, dan mengecap. Secara anatomis, kafum oris memiliki batas-batas yang jelas dan dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu vestibulum oris dan kafum oris properium. Nah, di sini ada batas-batas kafum oris secara umum, yaitu di bagian anterior ada rima oris atau celah mulut di sini. Terus habis itu ada lateral, ada bucik atau pipi, kemudian di inferior ada glossus atau lidah dan dasar mulut, kemudian di superior ada palatum atau biasa kita sebut sebagai langit-langit mulut, dan di posterior ada isthmus causium atau gerbang menuju faring. Nah, secara klinis bagian posterior ini penting karena menjadi jalur masuk makanan dari mulut ke faring dan esofagus. Nah, kemudian ini ada pembagian dari kafum oris sendiri, yaitu ada vestibulum oris dan kafum oris properium. Nah, pada vestibulum oris ini dibatasi oleh pada lateral ada buci atau pipi, kemudian di medial ada
gingiva dan dentes atau gusi dan gigi. Kemudian di ventral ini ada labium superior, et inferior atau bibir atas dan bawah. Nah, pada vestibulum oris ini adalah ruang antara bibir atau pipi dengan gigi. Pada saat dokter memeriksa mulut pasien, area yang pertama kali terlihat adalah vestibulum oris. Kemudian ada cavum oris proprium, ini dibatasi oleh yang pertama ada kranial. Nah, di kranial sendiri ada palatum atau langit-langit di dalam mulut, kemudian ada kaudal yaitu dasar mulut yang dibentuk oleh otot-otot dasar mulut. Kemudian pada lateral ini ada dentes dan gingiva, kemudian di dorsal ada isthmus faucium, dan kemudian ada dasar dan atap dilapisi oleh mukosa. Nah, disinilah lidah bergerak bebas saat berbicara dan menelan. Nah, di sini ada gambar anatomis sendiri dari yang sudah saya jelaskan tadi tentang cavum oris yang dibagi menjadi vestibulum oris dan cavum oris proprium. Selanjutnya ada isthmus caucium atau gerbang faring. Nah, batas-batasnya ini di bagian lateral ada yang pertama ada arcus palatoglossus, kemudian ada arcus palatopharyngeus, kemudian ada tonsilla palatina. Nah, pada superior ini ada palatum moli atau kita bisa sebut palatum moli ini dengan langit-langit lidah yang uh, lebih halus atau lebih empuk gitu. Terus di bagian inferior ini ada radix linguae atau bisa kita sebut dengan tonsilla lingualis. Nah, perlu kita ketahui bahwa isthmus caucium ini adalah pintu antara rongga mulut dan faring. Nah, di sini terdapat tonsil yang berperan dalam sistem imun. Nah, di sini ada pembagian dari palatum sendiri. Bisa kita lihat palatum ini dibagi menjadi dua, yaitu palatum durum dan palatum mole. Nah, palatum durum ini langit-langit lidah yang cenderung lebih keras dan yang palatum mole ini lebih lembek. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang palatum yang barusan saya kasih tahu tentang gambarnya. Palatum sendiri udah saya jelaskan yaitu langit-langit mulut. Nah, palatum sendiri ini berfungsi sebagai batas antara cavum oris dan cavum nasi. Terdiri dari dua bagian yaitu palatum durum atau keras yang dibentuk oleh procerus palatinus os maxilla. Kemudian ada dibentuk oleh pars horizontalis os palatum. Nah, palatum durum sendiri berfungsi sebagai dasar rongga hidung dan atap rongga mulut. Nah, kemudian ada palatum mole atau luna merupakan jaringan muskulofibrous yang dapat bergerak dan melekat pada tepi posterior dari palatum durum. Nah, palatum sendiri ini diinervasi oleh nervus palatinus dan nervus nasopalatinus. Kemudian palatum mole ini sangat penting saat menelan dan berbicara karena dapat menutup nasofaring agar makanan tidak masuk ke hidung. Baik, selanjutnya lidah atau lingua. Nah, yang pertama lidah ini perlekatan lidah melekat pada mandibula, oshoiut, kemudian ada procerus styloideus, kemudian ada faring. Dan pembagian lidah sendiri ada tiga, yaitu apex, ujung lidah, kemudian ada corpus, badan lidah, dan radix, pangkal lidah. Kemudian otot-otot di lidah itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Nah, di sini ada gambar anatomis dari lidah. Nah, kemudian
saya akan menjelaskan tentang otot-otot dari lidah ini yang tadi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, ekstrinsik sendiri adalah penggerakan lidah secara global yang meliputi muskulus genioglossus atau menarik lidah ke depan, kemudian ada muskulus hyoglossus, menarik lidah ke bawah, kemudian ada muskulus styloglossus, menarik lidah ke atas dan belakang. Kemudian ada muskulus palatoglossus, mengangkat pangkal lidah. Nah, pada otot intrinsik atau mengubah bentuk lidah ini meliputi muskulus longitudinalis lingua superior, kemudian ada muskulus verticalis lingua, kemudian ada muskulus transversus lingua. Nah, otot intrinsik ini memungkinkan lidah menipis, menebal, memanjang, atau memendek saat berbicara dan menelan. Kemudian di sini persarafan dan pembuluh darah lidah meliputi arteri utamanya adalah arteri lingualis. Kemudian di inervasi sensorik umum atau GSA dari nervus lingualis, kemudian sensasi rasa ada 2/3 anterior lidah ini diinervasi oleh nervus ketujuh, yaitu korda timpani, kemudian sepertiga posterior lidah itu nervus ke-9. Nah, pada motorik atau GSE ini diinervasi oleh nervus ke-12 yaitu hipoglossus, kecuali musculus palatoglossus yang dipersarafi oleh nervus ke-10. Nah, perlu diingat ini kalau sensasi rasa ini diinervasi oleh nervus ke-7 dan 9, kemudian gerak lidah ini diinervasi oleh nervus ke-12. Jadi, kafum oris ini merupakan rongga awal sistem pencernaan yang dibagi menjadi vestibulum oris dan kafum nasi proprium. Nah, atapnya dibentuk oleh palatum, sedangkan dasarnya dibentuk oleh otot-otot dasar mulut dan lidah. Lidah memiliki peran penting dalam pengecapan, berbicara, dan menelan dengan persarafan sensorik dari nervus ke-7 dan nervus ke-9 serta motorik dari nervus ke-12. Selanjutnya ada kafum nasi. Nah, perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa kafum nasi atau rongga hidung merupakan bagian awal dari sistem respirasi yang berfungsi untuk yang pertama menghangatkan udara, kemudian ada melembabkan udara, menyaring partikel asing, serta berperan dalam penghidup atau olfaksi. Nah, secara anatomis, kafum nasi dipisahkan menjadi dua rongga kanan dan kiri oleh septum nasi, dan masing-masing sisi memiliki struktur dinding yang kompleks dengan kongka dan meatus yang berperan penting dalam aliran udara serta drainase sinus paranasalis. Kemudian di sini ada batas-batas dari kafum nasi. Secara anatomis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu di bagian anterior ada nares anterior atau apertura piriformis. Nah, ini adalah lubang hidung yang kita lihat dari luar. Kemudian di bagian posterior ada kongka, ada kongne, yaitu penghubung kafum nasi dengan nasofaring. Kemudian ada di inferior itu ada palatum durum, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi merupakan atap rongga mulut sekaligus dasar rongga hidung. Kemudian di bagian superior ada lamina cribrosa os ethmoidalis, yaitu tempat serabut saraf olfaktorius, nervus pertama yang melewati tulang menuju otak. Kemudian di bagian lateral ada kongka nasalis yang dibagi menjadi 3, yaitu kongka nasalis superior, media, dan inferior. Kemudian di medial ada septum nasi. Nah, jika seseorang mengalami trauma kepala dengan fraktur pada lamina cribrosa ini bisa terjadi kebocoran cairan cerebrospinal yang melalui hidung rhinorea liquor
dan ini merupakan tanda klinis yang berbahaya. Di sini ada gambar anatomisnya. Nah, selanjutnya ada dinding lateral kafum nasi yang meliputi kongka dan meatus. Nah, pada dinding lateral ini terdapat 3 kongka nasalis yang membentuk 3 meatus. Yang pertama ada kongka nasalis superior atau recessus sphenoidalis. Nah, di daerah ini bermuara sinus sphenoidalis dan area ini dekat dengan dasar tengkorak sehingga infeksi di sini bisa berpotensi menyebar ke intrakranial. Kemudian ada kongka nasalis medial atau bermuara ke meatus nasi superior dan medius. Pada meatus medius ini bermuara sebagian besar ke sinus paranasalis, yaitu di sinus maxillaris, sinus frontalis, dan sinus ethmoidalis anterior. Nah, karena sebagian besar sinus bermuara ke meatus medius, peradangan atau sumbatan di area ini sering menyebabkan sinusitas. Kemudian ada kongka nasalis inferior, bermuara ke ductus nasolacrimalis. Nah, di sini bermuara ductus nasolacrimalis yang mengalirkan air mata dari mata ke rongga hidung. Kemudian inilah yang menyebabkan kalau kita menangis ini hidung juga menangis. Hidung nangis gimana hidung nangis? Selanjutnya ada sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis ini wajib kita pahami karena sinus ini mengalirkan drainase. Nah, sinus paranasalis ini terdiri dari sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis anterior, sinus ethmoidalis posterior, dan sinus sphenoidalis. Nah, tempat muara sinus sendiri ini kalau kita bisa ringkas dan ingat ini nomor 1, 2, dan 3 itu ya meatus medius, kemudian nomor 4 ini meatus superior, kemudian di nomor 5 ini reserus sphenoidalis. Nah, fungsi dari sinus paranasalis sendiri ini yaitu meringankan berat tulang wajah, berperan dalam resonansi suara, kemudian menghangatkan udara, inspirasi, kemudian sebagai ruang udara tambahan. Nah, di sini ada beberapa gambar dari gambar anatomis septum nasi. Nah, kemudian ini ada septum nasi sendiri. Septum nasi dibentuk oleh yang pertama ada cartilago septalis, yaitu bagian anterior, dan ini sangat fleksibel. Kemudian ada lamina perpendicularis os ethmoidalis, kemudian ada os vomer, dan ada crista nasalis os maxillaris dan os palatum. Nah, jika septum nasi ini bengkok disebut deviasi septum nasi yang bisa menyebabkan sumbatan hidung unilateral dan gangguan pernafasan. Selanjutnya ada vaskularisasi dari kafum nasi. Pembuluh darah utama yang mensuplai kafum nasi ini ada arteri ethmoidalis anterior, arteri ethmoidalis posterior, arteri spenopalatina atau arteri paling besar perannya, kemudian ada arteri palatina mayor, arteri nasalis lateralis. Nah, di bagian anterior septum nasi ini terdapat locus Kiesbach, itu merupakan titik paling sering terjadinya mimisan atau epistaksis karena kaya akan anastomosis pembuluh darah. Kemudian
Kalau kita sudah membahas vaskularisasi, tentu kita akan membahas tentang inervasi dari kafum nasi sendiri atau persarafan kafum nasi. Nah, terdiri dari tiga. Yang pertama GSA atau sensorik umum, itu dari nervus uh, trigeminus 1 atau nervus ophthalmicus dan nervus trigeminus 2 atau maxillaris. Kemudian ada GFE atau sekretomotor parasimpatis, itu dari nervus ketujuh melalui ganglion sphenopalatinium atau pterygopalatinum. Kemudian ada SVE atau sensasi khusus penciuman dari nervus pertama atau nervus olfaktori. Nah, perlu kita ketahui biar lebih ringkas ini, untuk rasa nyeri dan sentuhan itu ada di nervus trigeminus 1 dan 2 atau ophthalmicus dan maxillaris. Kemudian pada produksi lendir ini di nervus ke-8 dan penciuman ini ada di nervus ke-1. Nah, sebagai perlu kita ketahui, kafum nasi ini bukan sekedar jalur udara, tetapi memiliki peran penting dalam respirasi, proteksi saluran napas, serta fungsi penghidup. Struktur kongka dan meatus ini mengatur aliran udara dan drainase sinus, sedangkan septum nasi ini membagi rongga hidung menjadi dua bagian simetris. Nah, pemahaman anatomis dari kafum nasi sendiri ini sangat penting dalam kasus sinusitas, epistaksis, dan serta gangguan pernafasan di hidung. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan, bisa disampaikan. Saya ingin bertanya, bagaimana hubungan kafum oris dengan faring dalam proses menelan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Zevanya. Mungkin ada pertanyaan lain. Iya, saya izin bertanya. Apa peran vaskularisasi dan persarafan pada oris? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya mengulang dari pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan yang pertama dari Zevanya, bagaimana hubungan kafum oris dengan faring dalam proses menelan? Kemudian pertanyaan kedua dari Alia, apa peran vaskularisasi dan persarafan pada kafum oris? Mohon izin menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu hubungan kafum oris dan faring dalam proses menelan. Nah, perlu kita ketahui bahwa proses menelan ini dibagi menjadi 3 fase, di mana kafum oris dan faring ini berperan sebagai yang pertama fase oral atau sadar. Ini di dalam kafum oris ini makanan dikunyah dan dicampur saliva menjadi bolus. Nah, maksudnya adalah lidah ini menekan bolus ke arah belakang menuju isthmus causium atau pintu belakang mulut. Nah, fase ini berakhir ketika bolus menyentuh dinding arkus faring. Kemudian transisi melalui isthmus causium ini titik pertemuan antara rongga mulut dan orofaring. Saat bolus masuk, palatomole atau langit-langit yang lunak ini akan terangkat untuk menutup nasofaring agar makanan tidak masuk ke rongga hidung. Kemudian ada fase faringeal atau otomatis. Begitu lobus masuk ke faring, ini terjadi refleksi menelan. Nah, otot-otot ini berkontribusi untuk mendorong lobus ke bawah, sementara epiglotis menutup pangkal laring agar makanan
tidak masuk ke saluran pernafasan, melainkan langsung menuju esofagus. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah pertanyaannya menjawab, Zevanya? Menjawab, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pertanyaan yang diberikan oleh Alia. Yang pertama, peran vaskularisasi pada kafum oris. Nah, perannya itu ada 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Ada arteri lingualis, itu berperan penting dalam menyuplai darah oksigen ke lidah dan dasar mulut untuk mendukung pergerakan otot saat mengunyah atau menelan. Kemudian ada arteri facialis, itu menyuplai area bibir, pipi, dan kelenjar submandibular, dan arteri maksilaris, yaitu menyuplai gigi geligi atau gigi geligi, palatum atau langit-langit, dan otot-otot mengunyah. Kemudian ada peran dari saraf kafum oris sendiri, itu ada fungsi utamanya itu ada 2, yaitu sensorik atau merasakan dan motorik menggerakkan. Nah, saraf-saraf sensorik ini ada nervus trigeminus, itu memberikan sensasi sentuhan suhu dan nyeri pada seluruh area mulut dan gigi. Kemudian ada nervus facialis dan nervus glossopharyngeus yang berperan dalam fungsi mengecap. Kemudian ada saraf atau persarafan motorik, itu ada nervus hipoglossus atau nervus ke-12 yang menggerakkan otot-otot lidah. Kemudian ada nervus trigeminus cabang mandibularis menggerakkan otot-otot pengunyahan, dan terakhir ada nervus vagus atau nervus ke-10 yang menggerakkan otot palatum mole agar bisa menutup jalan napas pada menelan. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Alia. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fascia coli. Jadi fascia coli sendiri itu adalah lapisan jaringan ikat yang di daerah leher. Dia itu fungsinya untuk membungkus, menopang, dan memisahkan struktur penting seperti otot, pembuluh darah, saraf, serta organ leher. Lalu fascia sendiri itu dia membantu pergerakan struktur leher sekaligus membatasi penyebarannya infeksi. Next. Pembagian dari fascia coli sendiri itu ada 3. Yang pertama ada lapisan lamina superficialis atau inner facing layer. Dia anterior melekat di proximal mastoideus. Kalau di posteriornya dia itu melekat di ligamen nuchae. Lalu pembungkusnya itu musculus trapezius, musculus omohideus, sama musculus SCM. Lalu yang kedua itu ada lamina pretracealis. Di dorsal itu ada doriosioideum. Lalu di soideum itu ada cartilago cricoidea, ada manubrium sterni. Lalu pembungkusnya sendiri ada glandular tiroid, musculus infrahyoid, trakea, laring, sama faring. Yang ketiga itu ada lamina prevertebralis, yaitu di anteriornya itu ada basis cranii, lalu ada ligamen nuchae. Di posteriornya ada di lamina superficialis fascia cervicalis, membungkus musculus neurius prevertebralis, musculus cranii atau nervus phrenicus, lalu otot-otot kuduk dan punggung. Lalu di antara otot-otot tersebut itu terdapat sekat-sekat jaringan ikat. Dan selain itu sendiri terdapat carotid sheath yang sebagai selubung khusus pembuluh darah besar di bagian leher. Next. Oke. Fascia coli di lamina superficialis sendiri atau inner
thin layer itu dia merupakan lapisan terluar dari fascia coli dan dia itu lapisan yang membungkus otot yaitu sternocleidodermatoideus dan trapezius serta dia itu melekat di anteriornya itu pada processus mastoideus. Kalau di bagian posteriornya itu pada ligamentum nuchae yang fungsinya sendiri itu buat memberi bentuk leher dan melindungi otot superficial. Dan yang kedua itu sama di lamina pretacealis sendiri, lalu ada lamina prevertebralis, ada karotid di lamina vertebralis itu ada carotid sheath, lalu di ada arteri carotis communis, vena jugularis interna sama nervus vagus. Next. Baik. Right. Baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang yang kedua yaitu lamina pretracealis, yaitu lamina yang terletak di bagian anterior leher dan lapisan ini itu membungkus kelenjar tiroid, trakea, laring sama faring dan otot infrahyoid dan fascia ini sendiri dia itu berperan penting dalam pergerakan laring serta menelan dan untuk berbicara. Dan yang ketiga itu ada lamina prevertebralis. Lamina vertebralis sendiri itu dia merupakan lapisan terdalam dari fascia coli dan dia itu membungkus otot prevertebralis, lalu otot spleniae dan struktur ini sendiri itu di sekitar tulang belakang leher dan fungsinya sendiri itu stabilisasi tulang belakang, servikal dan pelindung saraf serta pembuluh besar. Next. Di trigonum cervical anterior itu batas-batasnya di medial itu ada linea mediana coli, lalu di lateralnya ada musculus sternocleidomastoideus, lalu di superior sendiri itu ada corpus mandibula. Next. Dan ini gambar-gambarannya di situ ada jelas kalau ada sternohyoid muscle, lalu ada carotid sheath. Nah, di carotid sheath sendiri itu dia itu selubung fascia yang membungkus struktur vital leher yaitu arteri carotis communis. Lalu ada vena jugularis interna dan nervus vagus dan struktur itu penting dalam sirkulasi darah ke otak dan sistem saraf otonom. Next. Lalu ada otot suprahyoid. Otot suprahyoid sendiri itu yang pertama ada musculus digastricus venter anterior, yang kedua ada musculus milohyoid, lalu yang ketiga ada musculus digastricus venter superior, lalu ada musculus stylohyoid, lalu ada musculus geniohyoid, musculus geniglossus, dan yang terakhir ada musculus hyloglossus. Next. Dan di otot infrahyoid sendiri itu ada musculus sternohyoid, musculus omohyoid venter superior, ada musculus sternotiroid, ada musculus tirohyoid. Dan semuanya itu dia diinervasi dari ansa cervicalis kecuali itu musculus tirohyoid nervus ke 12. Next. 11. Nah,
Lalu dia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada trigonum submentalis, trigonum submandibularis, trigonum caroticum, lalu yang terakhir ada trigonum muscularis. Next. Lalu di trigonum cervicalis posterior sendiri itu memiliki batas-batasan. Yang pertama itu batas anteriornya sendiri itu ada musculum SCM, lalu yang ke posteriornya itu ada musculus trapezius. Di bagian interiornya ada os clavicula yang dibagi oleh musculus omohyoid venter inferior. Yang pertama itu ada trigonum occipitalis, lalu yang kedua itu ada trigonum supraclavicularis. Next. Oke, di arteri karotis sendiri itu kan ada arteri karotis interna dan arteri subclavia. Dan di arteri karotis eksterna sendiri itu dia eksterna trigonoanthum, dia itu dalam karotikum fungsinya sendiri itu buat memelihara agar struktur kepala dan lehernya itu seimbang itu. Dan cabang-cabangnya sendiri itu dia ada arteri troidea superior, lalu yang kedua ada arteri linguinalis, yang ketiga ada arteri facialis, yang keempat ada arteri occipitalis, lalu ada arteri auricularis posterior, lalu ada arteri parinea ascendens dan arteri temporalis superficialis, yang terakhir ada arteri maxillaris. Baik, lalu kalau pada arteri karotis internal sendiri itu dia itu bercabang dari arteris karotis communis setinggi os hyoideum, dan arteri karotis internal sendiri itu dia terletak di musculus longus capitis. Di antaranya itu keduanya terdapat ganglion cervicalis superior dan truncus sympathicus pars cervicalis. Dan di arteri subclavia sendiri itu dia mempunyai cabang-cabang. Yang pertama itu ada arteri vertebralis, lalu yang kedua ada arteri thoracica interna, yang ketiga ada truncus thyrocervicalis, yang keempat ada truncus costocervicalis. Dan itu terlihat di mana letaknya truncus thyrocervicalis, yaitu hampir berdekatan dengan truncus costocervicalis. Lalu di situ juga terlihat arteri dorsalis scapulae. Next. Untuk di vena superficialnya sendiri itu dia ada dua, yaitu vena jugularis externa dan vena jugularis interna. Dan untuk vena profundusnya sendiri itu ada vena jugularis interna dan vena vertebralis. Dan vena jugularis interna itu dia sebelahan dengan vena jugularis eksterna dan vena jugularis anterior yang sudah saya garisin di bawah pakai warna biru. Next. Lalu ada kelenjar limpa yang dihubungkan dengan pembuluh-pembuluh limpa yang dia itu berhubungan dengan truncus thoracicus, dan kelompok limpa sendiri itu dia itu
itu yang berhubungan itu ada 5. Yang pertama itu ada LNN submentalis, lalu submandibularis, cervicalis superficialis, lalu ada cervicalis anterior dan cervicalis posterior. Next. Nah, kalau di elemen submentalis sendiri, yaitu di nomor 20, dia itu fungsinya itu buat menerima aliran limfa yang dari bibir bawah, dagu, dan depan lidah. Kalau sedangkan submandibularis itu yang pada nomor 25, itu dia itu menerima dari regio facialis. Kalau yang cervicalis superficialis itu dia itu ada 4 macam. Yang pertama ada retroauricularis di nomor 22, lalu parotideus di nomor 23, lalu ada occipital di nomor 24, lalu di lalu yang keempat itu ada cervicalis anterior. Dan cervicalis anterior sendiri itu dia mempunyai fungsi dari dia itu menerima dari laring dan trakea. Lalu kalau cervicalis posterior dia menerima aliran dari limfa tapi dari kuduk dan bagian belakang kepala. Next. Dan ini saraf-saraf di daerah leher. Yang pertama ada nervus glossopharyngeus, cabangnya itu nervus tympanicus, cabangnya sendiri auricularis, caroticus, pharyngeus, motorius, dan lingualis. Lalu kalau dari nervus vagus sendiri itu cabangnya dari meninges, lalu laryngeus superior, cabang dari karotiki, cardiaci, dan nervus laryngeus recurrens. Lalu kalau nervus aksesoris sendiri itu dia cabang dari pars cranialis dan spinalis. Kalau hipoglossus sendiri itu cabang dari meningeales dan descendens. Lalu cabang dari thyroideus dan linguales. Oke, next. Ini gambar-gambarannya, ya, ada arteri occipitalis dan ramus sternocleidomastoid. Di situ juga terlihat ada nervus aksesoris yang berwarna kuning, dia punya cabang 2 di depannya, vena jugularis interna. Lalu ada ansa cranialis, yaitu ada radix superior anterior. Di situ juga terdapat nervus vagus. Lalu ada ramus thyroideus. Next. Oke, plexus cervicalis. Plexus cervicalis sendiri itu dia terletak di posterior dari musculus sternocleidomastoideus dan vena jugularis interna. Kalau dari anterior sendiri itu dia dari musculus levator scapulae dan musculus scalenus medius. Lalu cabang-cabangnya sendiri itu kalau ada 2, yaitu ada cabang superficial dan profundus. Kalau di superficial sendiri itu ada nervus occipitalis minor, lalu ada nervus oculiaris magnus, lalu ada nervus cutaneus coli atau yang bisa disebut transversus coli. Lalu ada nervus cabangnya supraclavicularis. Kalau dari profundusnya sendiri itu ada nervus Phrenicus dan ansa cervicalis, dan dia itu radix superior dan radix inferior. Next.
Dan sini juga terlihat dari plexus cranialis itu skemanya gimana. Jadi ramigisel dari ganglion cervicalis superior terkunci simpati. Jadi cabang-cabang dari plexus cranialis ini itu dia buat memberikan inervasi buat kulit daerah eh, belakang kepala, leher, pundak, otot, otot-otot yang tertentu aja dari leher dan diafragma. Next. Vertebra itu yang pertama kita bakal bahas otot-otot. Yang pertama itu ada musculus longus coli, ya. Yang kedua ada musculus longus capitis, yang ketiga ada musculus claneus anterior, yang keempat ada musculus claneus medius, yang kelima ada claneus posterior yaitu hiatus soleni anterior, vena subclavia. Lalu kalau hiatus cranei posterior sendiri itu arteria subclavia et plexus brachialis. Next. Dan ini gambar-gambarannya pada leher, yaitu ada nervus, otot, saraf, semuanya ada di situ, ada vena juga. Next. Dari struktur di lateral colinya sendiri itu yang pertama ada cortices dan isinya itu sama kayak yang gue jelasin tadi. Ada ansa cervicalis, ada nervus 9, 10, 11, 12. Lalu ada plexus cervicalis dengan cabang cervicalis, lalu cabang subclavia dan arteri carotis externa dan truncus sympathicus pars, cervical at ganglion cervicalis. Next. Oke, di ganglion cervicalis sendiri itu ada superior cervical ganglion, ada simpatik trunk, lalu ada bagian middle cervical ganglion, yang terakhir ada inferior cervical ganglion. Next. Dan ini juga terlihat gambarnya sangat jelas. Next. Next. Oke, di glandula tiroidnya sendiri dia itu vaskulasinya yang pertama ada arteri tiroidea superior, yang kedua ada arteri tiroidea inferior, yang ketiga tiroidea ima, lalu yang keempat ada vena tiroidea superior inferior at IMA. IMA. Next. Oke, bagian-bagiannya sendiri itu dibagi jadi tiga. Lobus dextra, sinistra, kanan kiri, terus ada istimus, lalu ada lobus piramidalis, aksesoris. Next. Nah, di faring sendiri itu ada nasogranapari, ada erofaring, lalu ada laryngofaring. Next. Oke, di nasofaring sendiri itu dia terbagi menjadi 5, anterior, inferior, lateral, dan superior. Kalau anterior sendiri itu choanae, lalu kalau di posterior itu dindingnya itu dia berasal dari faring C12. Sedangkan kalau inferior itu ada intimus perinealis. Yang pertama itu adalah yang bagian lateral itu ada ostium tuba auditiva, torum tuberous, plica scapiongofaring. Dan di bagian superior sendiri itu tonsilla pharyngeca. Next. Di otot-otot faring sendiri itu dia terdapat musculus constrictor pharyngeus superior dan medius dan inferior.
Dan di otot ekstrinsiknya sendiri itu ada musculus pharynx, di nervus plexus pharyngeus kecuali musculus cryptopharynx. Next. Lalu di sini tergambar juga terlihat sangat jelas nasofaringea, lalu ada laringopharynx sensorik. Next. Lalu di laring sendiri itu dia terbagi menjadi 5 kartilago. Yang pertama kartilago tiroid, yang kedua kartilago tirokoid, lalu ada arytenoidoid, lalu epidiglosis, lalu ada corniculatum. Next. Kalau ruangan sendiri itu yang pertama ada vestibulum laring, ada ventriculus laring, ada cervicus infraglottis. Lalu lalu di glotisnya itu ada yang pertama ada plica vocalis, lalu yang kedua ada musculus vocalis, yang ketiga ada ligamen vocalis. Next. Baik, dia itu juga diinervasi. Kalau di motorxnya sendiri itu semuanya itu sama nervus laryngeus recurrent atau inferior kecuali dari musculus itu krikotiroid atau nervus laryngeus externus. Lalu itu semua itu untuk edukasi atau konstriktor kecuali dari musculus thyroid posterior atau abduktor atau dilatator. Kalau sensoriknya sendiri itu ada nervus laryngeus internus yang di atas plica vocalis, lalu yang terakhir ada nervus laryngeus recurrent yang di bawah oleh plica vocalis. Next. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang sklap. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kranium. Yang kranium sendiri itu dia tuh tulang yang bengkok yang berfungsi melindungi otak dan membentuk rongga kepala selain untuk proteksi. Namun kranium itu juga menjadi tempat perlekatan otot kepala dan wajah. Next. Dan itu sudah terlihat os kranial, dia itu besar. Dia fungsinya buat melindungi otak sama membentuk rongga kepala. Selain proteksi sama kranium menjadi tempat perlekatan otot otot kepala dan wajah. Next. Dan situ juga terlihat ada os frontale atau glabella. Lalu ada incisura supraorbitalis atau foramen supraorbitale. Lalu ada os nasal, os larynx male, lalu ada os zygomatikum, ada maxilla, ada vomer, mandibula, ada congca nasalis inferior, ada os eotomedale, terus ada super subsatura coronalis. Next. Dan ini juga gambarnya bisa terlihat di situ ada os natural, ada occipital, mandibula, ada os temporale.
Lalu untuk garis-garis hijau biru sendiri itu namanya satura koronalis. Satura itu kayak sekat-akat antar penghubungnya gitu. Next. Dan ini dari gambar juga bisa terlihat bagian-bagiannya dan apa sih lubang-lubang dalam kotak sendiri itu ada lagi granulares. Next. Di sini juga terlihat jelas gambar-gambarnya udah sangat lengkap dari mulai foramen Saizetum hingga foramen magnum. Next. Di sini juga terlihat bagian-bagiannya, bagian-bagiannya di bagian os frontale ada dua os parietal, ada dua os temporal, ada occipital, ada os mediale, ada os sigmoidolit dan tulang-tulang itu tuh dia saling berhubungan melalui satura gitu loh. Dan next. Dan ini gambar-gambarannya ada warna biru, kuning, hijau, abu-abu. Sedangkan dia itu pakai baju warna pink yang dilihat anaknya. Hah? Aku ngomong apa, guys? Ya, oke di situ juga ada bagian-bagiannya, orbita bagian kanan itu tanpa anterolateral. Ada incisura supraorbitalis, ada os frontale, ada facies orbitalis juga. Gitu. Lalu di fungsi utama kranium sendiri itu ya untuk melindungi jaringan otak, menompang struktur wajah, terus menjadi tempat pelekatan meninges dan otot, lalu membentuk rongga sensorik seperti orbita dan rongga hidung. Next. Dan di sini juga pembagian-bagiannya ada os sphenoidale, itu ada ala mayor, crista infratemporalis, ada lamina lateralis, ada hamulus. Lalu kalau temporale itu ada meatus austicus externus, ada fossa mandibularis, ada tuberculum articularis, lare, ada processus styloideus, lalu ada fossa perineoglobatina, terus ada foramen sphenoplatantium itu pembagian dari fossa infratemporalis atau lengkung zigomatik dan mandibula yang diangkat. Sumpah tadi aku ngomongnya ngelantur banget tuh. Oke, next. Dan ini bagian-bagiannya dari sphenoidale. Seperti tadi ada ala mayor, ala minor, processus clinoideus anterior, ada calcaneus opticus, ada sella turcica, ada sinus sphenoidalis, ada corpus. Lalu ada sutura, ada ya ada sutura. Lalu kalau os parietal sendiri itu ada sulci anteri Meningae mediane, lalu kalau temporal sendiri itu ada pars squamosa, lalu ada pars pertosa, ada meatus austicus internus, ada sulcus sinus Petrosi superioris, lalu Aptetura externa aquae decus vestibuli, lalu ada Succinus sigmoidei, lalu ada sutura lamboidea itu yang pemisah antara os temporale dengan os occipital. Dan occipital itu ada beberapa bagian yang bisa dilihat. Lalu ada os platinum, lalu ada os nasal, os ethmoidale, lalu ada os frontale. Next, sama seperti tadi, ini bagian-bagiannya.
Lalu ini tampak superiornya ada satura frontalis, yaitu pemisah antara os frontale dextra dan sinistra. Lalu ada os parietal, ada os occipital. Next, sini ada meninges. Oke, meninges sendiri itu dia adalah lapisan memiliki 3 lapisan membran yang melapisi otak dan medula spinalis, dan lapisan ini tuh dia berfungsi sebagai pelindung mekanik, penunjang vaskular dan penyaluran cairan cerebrospinal. Yang pertama itu ada durameter, lalu kedua ada arachnoid meter, dan yang ketiga ada pia meter. Next. Baik di durameter sendiri itu dia lapisan terluar yang paling tebal dan tidak elastis. Dia lapisan terluar dan dua lapisannya itu ada endosteal yang menempel pada tulang, lalu yang kedua ada meningeal itu yang hampir menempel kecuali pada tempat sinus dura. Nah, kalau endosteal itu dia menempel pada tulang. Dan meningeal itu dia itu melapisi otak dan berlanjut ke medula spinalis. Lalu kalau durameter sendiri itu dia membentuk sekat atau septa untuk menahan pergeseran otak. Next. Nah, di sini juga dijelaskan kalau lapisan endotel itu dia menempel pada periosteum yang hanya ada di esemphalon dan tidak berlanjut ke mespin. Lalu kalau lapisan meningeal itu yaitu ada durameter utama, terus dia itu melapisi otak dan dia itu lanjut ke mespin dan dia itu melipat ke dalam membentuk 4 septa, dan fungsi septanya sendiri itu buat eh, menjaga rotasi dan perpindahan otak. Dan situ juga terlihat bagian ada fox cerebri, stentorium cerebelli, fox cerebelli, dan diafragma cellae. Next. Dan durameter septa sendiri itu dia itu lipatan durameter yang membentuk flux cerebri, fox cerebelli, tentorium cerebelli, dan diafragma sella. Dan fungsinya sendiri itu buat memisahkan bagian otak dan menjaga stabilitas posisi otak di dalam kranium. Next. Di Fox cerebri sendiri itu dia itu berbentuk bulan sabit yang melipat antara dua hemisfer cerebri pada visura sagittalis cerebri, lalu juga jung anterior itu menyempit menempel pada crista galli. Lalu untuk bagian posterior membran melebar dan menyatu dengan permukaan anatas tentorium cerebelli, dan bagian atasnya itu berisi sinus sagittalis superior atau pars fixa. Dan bagian bawahnya sendiri itu juga berisi sinus sagittalis inferior, yaitu pars libera. Next. Dan di tentorium cerebri sendiri itu dia berbentuk bulan sabit yang melipat sebagai atafosa kranium posterior dan melapisi permukaan atas cerebrum
permukaan bawah lobus oksipital, dan antara kedua itu ada tentorium yang berjalan sinus rectus muara dari sinus sagittal inferior dan vena cerebri magna. Di tepi lateralnya dia juga berjalan sinus transversus. Next. Di falx cerebelli sendiri itu lipatan kecil bentuk sabit dan menempel pada protuberantia occipitalis interna, dan dia itu juga terletak antara dua hemisfer cerebellum, dan basal posteriornya itu berisi sinus occipitalis. Kalau pertemuan antara falx cerebri dan falx cerebelli, tentorium cerebelli, dan berisi confluenzinum. Confluenzinumnya sendiri itu muara dari sinus sagittal superior et sinus rectus et sinus occipitalis. Next. Aduh. Lalu ada diafragma selae. Di diafragma selae itu dia itu durameter yang ada di sela tursika, dan bagian tengahnya itu berlubang tembus infundibulum atau hipopieastalk, dan bagian lateralnya sela tursika dia itu berjalan sinus cavernosus atau muara dari sinus sphenoparietalis et vena ophthalmica superior. Lalu di diafragma selae sendiri itu juga berisi sinus intercavernosus. Next. Dan ini gambarannya. Next. Inervasi durameter sendiri itu dari fossa crania anterior dari nervus V1, lalu fossa crania media dari meniscus nervus V2 dan V3. Lalu kalau fossa crani posterior itu dari nervus 10, yaitu plexus cervicalis C1 sampai 3, kecuali tentorium dari nervus V1, dan sensitif terhadap peregangan dan timbul nyeri di kepala. Next. Nah, di vaskularisi durameter sendiri itu ada arteri maxillaris interna atau arteri meningica media. Lalu ada arteri ethmoidalis, lalu ada arteri perennial ascendens, lalu ada arteri occipitalis dan arteri vertebralis. Next. Dan ini gambarannya, jalannya. Arteri vena. Next. Dan di sini ada arachnoid meter. Nah, arachnoid meter sendiri itu berada di bawah durameter, dan dia itu bersifat vaskular. Dan di bawahnya itu dia terdapat ruang subarachnoid yang dia itu berisikan cairan cerebrospinal dan pembuluh darah otak. Dan lapisan ini tuh dia tuh berperan dalam melindungi dan sirkulasi CSF. Lalu ya dia dipisahkan oleh spatium subdural di atas diameter yang dipisahkan ruang spatium subarachnoid yang berisikan cairan spinal dan arteri vena cerebri. Dan dia dilapisi mesoteal seperti sarang laba-laba. Next. Dan ini gambarannya, ada durameter, lalu ada arteri dan vena meninya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan vaskularisasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan vaskularisasi sistem saraf pusat. Next. Nah,
Vascular system saraf pusat ini adalah suplai dan aliran darah yang bertujuan menyediakan oksigen dan juga nutrisi, serta membuang sisa metabolisme pada medula spinalis dan juga otak. Nah, vaskularisasi medula spinalis yang pertama itu membahas suplai arterial medula spinalis. Jadi, eee, aliran darah beroksigen yang, menuju ke jaringan saraf spinal. Dan juga aliran darah vena medula spinalis, itu adalah, darah yang terdeoksigenasi kembali ke jantung. Lalu untuk vaskularisasi otak itu membahas, suplai arterial otak, yaitu arteri yang membawa darah beroksigen ke otak. Yang kedua itu ada aliran darah vena otak, yaitu vena yang mengalirkan darah keluar dari otak. Next. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan vaskularisasi otak. Yang pertama yaitu suplai arterial otak. Jadi, sumber utama darah ke otak otak itu disuplai oleh dua sistem arteri utama, yaitu arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Keduanya ini akan beranastomosis membentuk sirkulus wilis yang berfungsi sebagai sistem pengaman bila salah satu pembuluh darahnya itu tersumbat. Lalu cabang praterminal arteri karotis interna itu, ada 4. Yang pertama ada arteri hipofisis, yaitu untuk menyuplai kelenjar hipofisis dan juga, penting untuk fungsi hormonal. Yang kedua ada arteri oftalmika, yaitu untuk menyuplai orbita, mata, sinus frontalis, dan ethmoidalis. Dan juga ada kulit dahi dan dorsum hidung. Yang ketiga ada arteri choroidea anterior, yaitu untuk menyuplai struktur dalam otak, ada tractus opticus, plexus choroideus, ventricle lateralis, hipokampus, kapsula interna, dan juga globus pallidus. Dan yang terakhir ada arteri communicans posterior, yaitu untuk menghubungkan sistem karotis interna dengan sistem vertebrobasilar. Dan ini adalah bagian dari sirkulus wilis. Next. Selanjutnya ini adalah gambar anatomi dari arteri karotis interna. Jadi ini adalah pembagian segmen arteri karotis interna. Yang pertama ada pars cervicalis yang terletak di leher dan belum memberi cabang. Yang kedua ada pars petrosa yaitu yang melewati kanalis caroticus tulang temporal. Lalu ada pars cavernosa itu melewati sinus cavernosus tentunya dan memberi cabang kecil ke saraf dan juga meninges. Dan ada pars cerebralis yaitu segmen intrakranial dan memberikan cabang utama ke otak. Dan, di gambar ini tuh, menghubungkan arteri karotis interna dengan struktur saraf dan juga sinus vena. Next. Ini adalah gambaran, anastomosis arteri kepala dan leher. Ini, ada hubungan antara aorta, arteri subclavia, arteri vertebralis, arteri karotis interna, dan juga eksterna. Dan fungsi anastomosis sendiri ini untuk menjaga suplai darah otak tetap ada dan juga mengurangi risiko iskemia bila terjadi penyumbatan salah satu pembuluh darah. Next. Selanjutnya yaitu suplai arterial otak atau cabang terminal karotis interna. Nah, cabang terminal arteri karotis interna ini bercabang menjadi dua, yaitu ACA atau arteri cerebri anterior dan MCA atau arteri cerebri media. Nah, yang pertama yaitu arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior ini dihubungkan oleh arteri communicans anterior yang melintas dalam visura longitudinalis cerebri dan mengikuti lengkung corpus callosum dan juga menyuplai permukaan medial lobus frontal dan medial lobus parietal. Dan untuk fungsi klinisnya yaitu memiliki gangguan yaitu di kelemahan tungkai dominan. Selanjutnya ada arteri cerebri media. Arteri cerebri media ini adalah arteri terbesar dan wilayah suplai terluas yang memasuki visura lateralis dan arteri cerebri media ini menyuplai permukaan lateral lobus frontal, lobus parietalis dan juga lobus temporalis. Untuk fungsi klinisnya yaitu memiliki gangguan hemiparesis dan afasia jika hemisfernya itu lebih dominan. Next.
Nah, selanjutnya ini adalah, eee, gambar cerebri anterior posterior atau tampilan medial. Jadi ini adalah, pembuluh darah pada permukaan tengah otak setelah dibelah menjadi 2 hemisfer. Nah, di sini terdapat arteri cerebri anterior yang mensuplai bagian medial lobus frontalis dan parietalis. Cabang pentingnya itu meliputi ada arteri pericalosa dan ada arteri kalos marginalis. Nah, arteri ini tuh bertanggung jawab atas fungsi motorik dan juga sensorik di bagian tungkai bawah. Selanjutnya ada arteri cerebri posterior yang sudah saya jelaskan tadi yang mensuplai lobus occipitalis atau pusat penglihatan dan bagian bawah lobus temporalis. Cabang utamanya itu meliputi arteri calcarinus dan juga arteri parieto-occipitalis. Dan ada arteri communicans anterior, yaitu jembatan kecil yang menghubungkan kedua arteri cerebri anterior, kiri dan juga kanan. Next. Selanjutnya ini adalah gambar arteri cerebri media tampak lateral. Jadi, terdapat arteri cerebri media yang merupakan kelanjutan langsung dari arteri carotis interna. Nah, ini adalah arteri yang paling sering terlihat yang paling sering terlibat dalam kasus stroke. Dan ada area supply yang mensuplai hampir seluruh permukaan lateral hemisfer otak, termasuk area bicara, atau Broca dan Wernicke, serta area motorik atau sensorik wajah dan juga tangan. Dan ada, terlihat di gambar ini cabang-cabang seperti arteri prafrontalis, arteri sulcus centralis atau Rolandica, dan ada arteri parietalis posterior. Next. Nah, ini adalah, selanjutnya suplai arterial otak. Jadi, di set ini menjelaskan awal mula sistem vertebrobasilar atau sirkulasi posterior. Jadi, asalnya itu dari arteri vertebralis berasal dari arteri subclavia. Nah, ini tuh akan naik melalui leher dan masuk ke bagian tengkorak di perbatasan pons dan juga medula oblongata. Nah, kedua arteri vertebralis ini kiri maupun kanan menyatu menjadi arteri basilaris. Dan cabang utamanya yaitu ada arteri spinalis anterior dan juga posterior yang mensuplai medula spinalis dan ada arteri cerebellaris inferior posterior yang mensuplai bagian bawah belakang otak kecil atau cerebellum. Next. Nah, selanjutnya yaitu suplai arterial otak yaitu arteri basilaris. Jadi, ini adalah cabang-cabang dari arteri basilaris yang terletak di depan batang otak atau pons. Cabang-cabangnya itu meliputi arteri cerebellaris inferior anterior yang mensuplai bagian depan bawah otak kecil, ada arteri labirinti yang mensuplai telinga bagian dalam, dan ada arteri pontis yang, cabang-cabang kecil untuk pons, dan ada arteri cerebellaris superior yang mensuplai bagian atas otak kecil, dan ada arteri, cerebri posterior, cabang terminal akhir yang mensuplai lobus occipitalis. Next. Nah, ini adalah, suplai arterial otak. Jadi, ini adalah gambaran sistematis tentang, bagaimana si seluruh arteri ini terhubung. Nah, jadi di sini itu terdapat sistem vertebrobasilar yang bertanggung jawab mensuplai batang otak atau brainstem, otak kecil, cerebellum, dan lobus occipitalis. Lalu terdapat circulus willis atau circulus arteriosus, itu adalah lingkaran anastomosis atau pertemuan pembuluh darah di dasar otak. Fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai mekanisme keamanan jika salah satu arteri itu tersumbat. Namun darah itu masih bisa mengalir dari pembuluh darah yang lain. Lah, nah, untuk lingkaran ini dibentuk oleh hubungan antara sistem karotis interna atau sirkulasi anterior dan sistem vertebrobasilar atau sirkulasi posterior melalui arteri communicans posterior. Next. Selanjutnya yaitu suplai arterial otak, circulus arteriosus
Willis. Nah, ini, saya akan menjelaskan, cabang-cabang kecil atau arteri perforantes yang keluar dari sirkulus Willis untuk menyuplai struktur dalam otak. Terdapat, yang pertama ada arteri perforantes anterior yang berasal dari arteri cerebri anterior, cerebri media, dan komunikan anterior. Nah, arteri-arteri ini tuh menyuplai struktur vital seperti ganglia basalis, kiasma optikum, kapsula interna, dan juga hipotalamus. Selanjutnya ada arteri perforantes posterior yang berasal dari arteri cerebri posterior dan komunikan posterior. Nah, arteri ini tuh menyuplai bagian ventral otak tengah atau midbrain, hipotalamus, dan bagian-bagian subtalamus. Next. Nah, selanjutnya ini ada area supply arteri cerebri. Jadi, di sini ada gambar, tentang bagian otak mana yang disuplai oleh masing-masing arteri utama. Yang pertama ada arteri cerebri anterior yang menyuplai permukaan medial lobus frontalis dan parietalis. Nah, area yang mengontrol bagian tukai bawah. Selanjutnya ada arteri cerebri media yang menyuplai permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Nah, ini tuh di bagian area bicara dan kontrol motorik tubuh bagian atas. Dan yang terakhir ada arteri cerebri posterior untuk menyuplai korteks visual pada lobus occipitalis dan bagian inferomedialis lobus temporalis. Next. Selanjutnya adalah aliran darah vena otak. Nah, jadi berbeda dengan arteri, sistem vena ini berfungsi membuang limbah metabolisme dan darah rendah oksigen dari otak. Jadi sistem vena ini terdiri dari vena profunda bagian dalam, vena superficialis atau permukaan, dan sinus venosus duralis atau saluran besar di antara lapisan pelindung otak. Jadi vena profunda cerebri ini mengumpulkan darah dari bagian internal otak depan. Lalu vena-vena ini akan bergabung membentuk vena cerebri magna atau vena Galen yang kemudian bermuara ke sinus rectus. Ini adalah visual gambarnya. Next. Selanjutnya yaitu aliran darah vena otak. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pembuluh vena yang terlihat di permukaan otak. Di sini, berada di dalam cavitas subarachnoidea. Jadi terdapat vena superior cerebri yang mengalirkan darah dari permukaan lateral hemisfer menuju sinus sagittalis superior. Lalu terdapat vena media superficialis cerebri yang bermuara ke sinus cavernosus. Lalu ada dua vena superficialis cerebri yang bermuara ke sinus cavernosus. Eee, lalu, ada dua vena anastomotik atau penghubungnya, yaitu yang pertama ada vena anastomotik superior atau trollard, yaitu menghubungkan vena media superficialis dengan sinus sagittalis superior. Lalu yang kedua ada vena anastomotik inferior atau lab B, itu untuk menghubungkan vena media superficialis dengan sinus transversus. Next. Selanjutnya, eh saya akan menjelaskan aliran darah vena otak. Jadi, saya menjelaskan bagaimana semua vena ini bermuara ke saluran besar atau sinus. Jadi, seluruh vena superficialis dan profunda pada akhirnya itu akan mengalir ke dalam sinus venosus duralis. Jadi gambar pada slide ini tuh, menunjukkan, struktur utama seperti sinus sagittalis superior, sinus rectus, sinus transversus, dan juga sinus sigmoideus yang akhirnya mengalirkan darah keluar dari tengkorak menuju ke vena jugularis interna. Next. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan, ini adalah struktur pelindung dan vena emisaria. Jadi di gambar ini tuh menunjukkan potongan melintang lapisan pelindung otak atau bagian mendingan dan hubungannya dengan sistem vena. Yang pertama ada vena emisaria. Jadi vena emisaria ini saluran yang menghubungkan vena di luar tengkorak dengan sinus
venosus di dalam tengkorak. Nah, vena ini itu penting secara klinis karena bisa menjadi jalur penyebaran infeksi dari luar ke dalam otak. Setelah itu ada granulation arachnoidea, itu terlihat pada gambar yang dekat sinus sagittalius superior. Arachnoid delsut itu berfungsi untuk menyerap cairan cerebrospinal atau CSF kembali ke sistem vena. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ventriculus. Jadi, di sini saya akan menjelaskan ventriculus 4 atau quartus. Eee, jadi, ventriculus 4 ini memiliki bentuk seperti berlian atau diamond shape jika dilihat dari belakang, yang berisi liquor cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan otak. Nah, lokasinya ini terletak di sisi rongga rhombencephalon atau otak belakang. Secara anatomis ini melibatkan pons dan medula oblongata di bagian depan atau ventral, dan juga cerebellum otak kecil di bagian belakang atau dorsal. Nah, untuk sudut-sudutnya di bagian superior itu berhubungan dengan ventriculus tertius atau ventricle 3 melalui aqueductus mencepali atau aqueductus sylvii. Lalu di bagian inferior berlanjut menjadi kanalis centralis pada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan batas-batas ventriculus 4. Jadi, struktur yang membentuk atap dan dinding ventrikel ini, ada atap superior atau atap atas ini dibentuk oleh pedunculus cerebellaris superior dan velum medular superior atau lapisan tipis jaringan putih. Lalu ada atap inferior atau atap bawah, itu dibentuk oleh velum medular inferior, tela choroidea, dan plexus choroideus. Di bagian paling bawah terdapat obex yang sudah tertera di gambar ini. Lalu ada velum medular anterior, merupakan kelanjutan dari vermis atau bagian tengah cerebellum yang meluas melewati lingula. Lalu ada frenulum veli, struktur yang berhubungan dengan colliculus inferior dan menjadi tempat lewatnya nervus cranialis 4 atau nervus trochlearis. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur posterior dan plexus. Jadi di sini ada lapisan jaringan dan sistem produksi cairan. Yang pertama ada velum medullary posterior. Jadi lapisan yang terdiri dari ependim, sel pelapis ventrikel di bagian dalam dan pia mater di bagian luar. Lapisan ini tuh menyempit di bagian bawah menuju obex. Selanjutnya ada taenia ventriculus quartus atau clava. Jadi itu adalah garis tepi tempat melekatnya atap ventrikel. Setelah itu ada plexus choroideus. Jadi, plexus choroideus itu jaringan pembuluh darah kapiler yang menonjol di atap ventrikel keempat. Bagian ini tuh dilapisi oleh epitel pia mater dan berfungsi utama untuk memproduksi cairan cerebrospinal. Dan ini adalah gambar tampak posteriornya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan foramen ventriculus 4 atau lubang keluar. Jadi di sini menjelaskan jalur keluarnya cerebrospinal dari sistem ventrikel menuju ruang subarachnoid. Jadi yang pertama ada apertura mediana atau foramen Magendie. Jadi ada terletak di garis tengah atau median, posisinya itu ventral dari obex. Lalu ada apertura lateralis di foramen Lusca, itu terdapat sepasang yaitu kiri dan kanan dan berada di ujung recessus lateralis kaki samping ventrikel. Lalu fungsinya kedua jenis foramen ini tuh memungkinkan cerebrospinal mengalir keluar dari otak menuju ruang yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Dan ini adalah gambar tampak bayangan lateral kiri. Next. Selanjutnya,
yaitu dasar ventrikulus 4 atau fossa rhomboidea. Jadi, saya akan menjelaskan lantai dari ventrikel keempat yang berbentuk belah ketupat. Jadi, di bagian dorsal atau belakang dari pons dan bagian kranial dari medula oblongata dibentuknya. Lalu, di struktur tengah itu terdapat sulcus mediana yang membagi lantai menjadi sisi kiri dan juga kanan. Dan terdapat eminentia mediana, eee, yaitu tonjolan di samping sulcus mediana, di dalamnya itu terdapat colliculus facialis atau, tonjolan yang dibentuk oleh serabut saraf wajah dan terdapat trigonum hipoglossi yaitu area saraf penggerak lidah. Dan area penting lainnya itu seperti ala cinera atau trigonum nervus vagus, area yang berkaitan dengan saraf vagus, dan ada funiculus separans yaitu garis yang memisahkan ala cinera dengan area postrema, dan terakhir ada area postrema yang terletak di bagian paling bawah dekat obeks. Fungsinya yaitu sebagai pusat rangsangan muntah karena kemampuannya memonitor kadar toksin dalam darah. Jadi tidak memiliki sawar darah otak yang rapat. Seperti itu. Next. Baik, saya sudah, presentasi sudah saya selesaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Mohon izin bertanya, jika salah satu arteri karotis interna ini tersumbat, bagaimana Circle of Willis dapat membantu mempertahankan aliran darah ke hemisfer otak? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya telepon terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan lagi? Halo. Baik, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan vertikuli dalam sistem sirkulasi jantung? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, Jadi untuk pertanyaan Rayu tadi, jika salah satu arteri karotis interna tersumbat, bagaimana Secret of Willis dapat membantu mempertahankan aliran darah ke hemisfer otak? Jadi, jika salah satu arteri karotis interna ini tersumbat, Circle of Willis ini dapat membantu mempertahankan aliran darah ke hemisfer otak melalui mekanisme sirkulasi kolateral. Jadi darah dari arteri karotis interna sisi yang tidak tersumbat ini dapat dialirkan ke sisi, yang mengalami sumbatan melalui arteri komunikasi anterior. Sehingga, suplai darah ke hemisfer otak tetap terjaga. Selain itu, aliran darah ini juga dapat berasal dari sistem vertebrobasilar melalui arteri komunikasi posterior yang memungkinkan darah dari arteri vertebralis dan basilaris mencapai area otak yang biasanya itu diperdarahi oleh arteri karotis interna. Nah, mekanisme yang saya sebutkan tadi itu membantu menjaga keseimbangan aliran dan tekanan darah ke jaringan otak, sehingga resiko iskemia dapat dikurangi. Namun, efektivitas tersebut tuh sangat bergantung pada kelengkapan dan fungsi Circle of Willis pada masing-masing individu. Jadi jika sirkulasi kolateralnya tidak memadai, maka gangguan perfusi otak dan risiko stroke itu tetap dapat terjadi, seperti itu. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Alia. Tadi, pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan ventrikuli dalam sistem sirkulasi jantung. Jadi, ventrikuli dalam sistem sirkulasi jantung itu adalah dua ruang bawah jantung, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri yang berfungsi memompa darah keluar dari jantung. Untuk ventrikel kanan sendiri itu memompa darah yang kaya akan karbon dioksida menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk proses oksigenasi. Sedangkan yang ventrikel kiri itu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Karena berperan sebagai pemompa utama, dinding ventrikel ini, terutama ventrikel kiri, lebih tebal dan kuat dibandingkan ruang jantung lainnya. Apakah sudah menjawab, Alia? Baik, sudah, terima kasih.
Baik, pertanyaan sudah saya jawab, saya akhiri presentasi pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.